Halo Pak Erwin, selamat siang. Selamat siang Pak Devi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik, Ya. memang betul Pak. Gimana Pak Devi? Sehat? Alhamdulillah juga saya baik. Kelihatan memang hari ini kita merasa baik Pak ya. Sama-sama sekalipun memang waktunya ini sudah lewat dari pukul 12. Pak Erwin, hari ini Pak Erwin akan mengcoach rekan sejawatnya Pak Dadan, betul itu Pak? Iya, tapi kalau saya senangnya bukan mengcoach ya Pak. Ya. Oke. Kita lebih ke sharing aja nanti. Oke. Diskusi dengan Pak Dadan. Kebetulan hari kemarin Pak Dadan menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Dan mudah-mudahan hari ini ya kita bisa membicarakan hal tersebut. Saya juga belum tahu nih masalahnya apa. Ya. Dalam hal ini saya sebagai observer boleh saya nanti menyaksikan bagaimana prosesnya? Sangat boleh sekali Pak, silakan. Oh Ya. iya, terima kasih. Terus Pak Erwin ini kan sebagai coach, persiapan apa nih yang sudah didalami oleh Pak Erwin? Yang pertama yang saya persiapkan tentunya nanti akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau berbobot untuk menggali informasi dan juga potensi dari Pak Dadan. Iya. Kemudian selanjutnya akan mencoba untuk menggunakan alur tirta dalam nanti prosesnya, dan mudah-mudahan nanti alur tirtanya akan muncul ketika proses nanti coaching tersebut. Oh iya. Terus pertanyaan kedua nih Pak, Ya. nggak banyak-banyak Pak, cuma Siap, tiga aja siap. ya. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih spesifik oleh Bapak sebagai coach? Kompetensi dari coach yang ingin saya kembangkan itu ketika coach menyampaikan permasalahan, kemudian dia sendiri yang nanti akan menggali potensinya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya akan coba lontarkan ya, pertanyaan-pertanyaan tentunya ya pemantik tersebut. Cukup memuaskan jawabannya, tapi satu lagi Pak boleh ya? Siap, satu lagi boleh. Indikator yang ingin dikembangkan apa Pak kira-kira? Indikator yang ingin dikembangkan dari Koci itu tadi ya, menggali potensinya dalam menghadapi kemudian mencari solusi dari permasalahan yang Pak Dadan hadapi nanti gitu. Oke, penjelasannya sangat lengkap sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya dipersilakan. Terima kasih Pak. Siap Pak Dep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Er. Gimana keadaan? Sehat Pak Er? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih hari ini badan di tempat kerja nih, di sekolahnya bagaimana, lancar? Lumayan, alhamdulillah lancar. Cuman saya mohon maaf atau minta maaf kepada Pak Er untuk mengganggu waktunya di sela-sela waktu senggangnya. Ada sesuatu hal yang harus diobrolkan ataupun dikomunikasikan dengan Pak Er ini. Siap badan ya, sangat tidak mengganggu badan karena kita kemarin sudah komunikasi ya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa untuk berdiskusi lah gitu ya. Kita ngobrol dengan Pak Dan. Kalau boleh saya tahu nih Pak Dan, kira-kira topik apa nih yang akan kita bicarakan pada kali ini? Topik yang akan dibicarakan ataupun dikomunikasikan dengan Pak Er adalah tentang pembelajaran di kelas ya. Intinya ada permasalahan sedikit lah ya yang saya jadi unek-unek di dalam diri saya, bagaimana caranya, terus harus kepada siapa. Makanya yang saya tahu ya untuk berbicara ataupun ngobrol mencari solusinya yaitu dengan ke Pak Erwin gitu, supaya saya bisa mendapatkan solusi tersebut. Terima kasih Pak Dan sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ngobrol, dan tadi Pak Dan bilang mendapatkan solusi dari saya. Sebetulnya nanti saya hanya ingin berdiskusi, dan nanti mungkin mudah-mudahan ya dari obrolan kita itu Pak Dan sendiri yang bisa menggali solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kalau boleh saya tahu masalah apa nih Pak Dan yang mengganjal pikiran Pak Dadan? Masalahnya sih dianggap ringan, tidak ya, dianggap tidak terlalu, yaitu dengan kehadiran siswa Pak ya. Jadi siswa kami khususnya kelas 5
ada salah satu siswa yang sering bolos gitu, yang jarang masuk gitu, nggak tahu kenapa tanpa alasan seperti itu. Tapi apa namanya, 1 minggunya itu kadang-kala 3 hari 2 hari itu, jadi masalahnya nggak tahu apa kendalanya, sehingga siswa tersebut tidak masuk, jarang ataupun bolos, sering bolos gitu. Ya, jadi Pak Dadan menghadapi permasalahan yaitu tentang kehadiran siswa ya, salah Betul, satu kehadiran betul. siswa anak kelas 5 ya, dalam minggu kemarin mungkin ya beberapa kali gitu ya tidak Ya. hadir. Nah, kira-kira nih apa tujuan dari pembicaraan kali ini nih Pak Dan? Jadi sengaja saya ngobrol dengan PR atau diskusi dengan PR, bagaimana siswa tersebut supaya kembali lagi ke sekolah, rajin ke sekolah, sehingga tidak ketinggalan pembelajaran setiap kali pertemuan seperti itu. Sebab apa? Ketika siswa tersebut nggak masuk, otomatis pembelajaran ketinggalan. Akhirnya yang apa namanya, nilai siswa tersebut di bawah rata-rata seperti itu. Ini niat yang sangat mulia sekali menurut saya Pak Dan. Jadi Pak Dan ingin apa namanya meningkatkan siswa tersebut dalam hal kehadiran supaya tidak ketinggalan pembelajaran ya Pak Dan ya. Nah Pak Dan, kalau boleh saya lebih lanjut nih bertanya, kira-kira Pak Dadan sudah mengidentifikasi tidak kira-kira apa penyebab dari siswa tersebut bolos gitu? Ya. Sudah pernah, yaitu dengan cara pendekatan dulu atau menanyakan kepada rekan-rekan sekelasnya, kenapa si A nggak masuk tanpa alasan. Katanya ada yang satu orang bilang ikut ke sawah, satu lagi ada di rumah, terus yang satu lagi bilang rekannya itu gadang terus tiap malam, jadi tidurnya itu terlalu malam dan paginya kesiangan tidurnya seperti itu. Tapi ini semua kan belum real. Nanti saya akan coba telusuri lagi permasalahan ini, akar permasalahannya di mana seperti itu. Ini sudah, kalau saya lihat Pak Dan sudah melakukan apa namanya tindakan-tindakan mencari informasi ya, Mencari informasi, betul. mengetahui apa penyebab dari siswa tersebut. Nah selanjutnya nih Pak Dan, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan nih ke depannya setelah Pak Dan tadi kan mengetahui baru informasi dari teman-temannya. Nah kira-kira tindakan selanjutnya nih apa nih rencananya? Mungkin tindakannya akan saya lakukan, pertama berkolaborasi dulu atau meminta dengan rekan sejawat dan juga meminta izin kepada kepala sekolah. Saya akan turun langsung atau mengunjungi langsung ke rumah orang tuanya. Apakah betul info dari teman-temannya tersebut ataukah salah? Yang mana yang betul seperti itu? Langsung menemui orang tuanya apabila orang tuanya ada di rumah seperti itu. Jadi, ketika itu setelah ada izin dari kepala sekolah, saya insya Allah langsung mengunjungi rumahnya supaya akar permasalahannya ketemu seperti itu, tidak simpang siur. Betul, jadi tindakan selanjutnya yang tadi Pak Dadan utarakan akan minta izin kepada sekolah, kemudian nanti akan melihat langsung ya, kepada siswa ya, mengunjungi apa penyebabnya permasalahan yang sebenarnya. Betul. Karena kan sudah mendapat informasi dari teman-temannya ya, dan Pak Dadan ingin langsung ke siswanya dan orang tuanya. Nah selanjutnya nih Pak Dan, dari apa namanya itu hanya satu siswa saja atau beberapa siswa nih yang bolos seperti ini? Kalau yang sering atau selalu lah, dianggapnya selalu ya, sebab apa, 1 minggu itu kadang-kadang 3 hari 2 hari itu salah satu Pak. Satu orang siswa ini nggak tahu apa penyebabnya, belum ketemu sampai sekarang seperti yang diutarakan tadi awal seperti itu. Satu siswa, jadi ingin Pak Dadan mungkin kalau saya apa namanya menyimpulkan ingin semua siswa hadir gitu ya. Betul. Ya, tidak jadi 100% kehadiran setiap harinya atau setiap minggunya seperti itu. Nah sekarang begini Pak Dan, ketika nanti Pak Dan mengunjungi rumahnya gitu dan nanti ditemukan mungkin apa penyebabnya, nah kira-kira solusinya, tindakannya nanti ke depan itu seperti apa, baik itu ke siswanya ataupun nanti kepada orang tuanya, itu apa yang nanti Pak Dan sampaikan? Nah, ketika saya nanti kunjung ke rumahnya orang tuanya, apabila orang tuanya ada, tapi sebab apa, takutnya belum mendapatkan info yang real, takutnya orang tua kan mayoritas di kampung saya terus terang banyak yang TKW,
dan juga ada sebagian ada yang broken home lah gitu. Ini tapi mudah-mudahan ada setelah ada ketemu dengan orang tuanya langsung. Pertama saya akan mensosialisasikan betapa pentingnya pembelajaran dan juga kehadiran siswa supaya siswa tersebut berhasil mendapatkan ilmunya, satu itu. Yang kedua pada siswanya ataupun fokus pada siswanya mungkin memberikan masukan juga penjelasan dan mengajak dengan baik-baik, dan apabila masih seperti itu mungkin saya akan mengiming-imingkan dengan nilai yang ataupun dengan reward supaya siswa tersebut minat belajarnya, minat kehadirannya itu lebih tinggi lagi, bisa meningkatkannya seperti itu supaya setiap hari, setiap minggu itu full siswa tersebut, kecuali ada hal yang lain, sakit atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Jadi Padan tadi ya ingin pertama ketika sudah datang mengkonfirmasi, kemudian mensosialisasikan, dan rencananya tadi akan ada iming-iming gitu ya, betul. Iming-iming nilai gitu ya. Itu menurut saya mungkin ya bagus ya Padan ya. Nah terus selanjutnya nih Padan, tadi kan sudah mulai dari mencari informasi ke siswanya sudah, kemudian tindakan Padan akan mengunjungi rumahnya dan memberikan penjelasan lagi seperti itu. Nah itu kan nanti tinggal aksinya nih Padan ya. Ya. Nah, rencananya kira-kira nih kapan nih untuk datang? Tadi awal minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian nanti datang ke rumahnya. Nah itu rencananya nih kapan nih Padan? Mungkin secepat mungkin Pak. Mungkin saya akan laksanakan mengunjung kolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan minta izin, dan juga langsung ke rumah orang tua tersebut minggu ini Pak. Saya bawa udah 2 minggu ataupun mulai dari awal tahun pelajaran, di awal dari tahun pelajaran sampai hari ini banyak bolosnya itu berapa persen, mungkin nyampe 45% atau 40% kehadirannya itu siswa tersebut itu Pak. Ya berarti Padan ini sudah ada rencana ya, nanti minggu depan untuk mengeksekusi dari rencana tadi. Betul, minggu depan insya Allah saya laksanakan. Nah mudah-mudahan nanti ya setelah Padan melakukan home visit berarti ya, home visit dan betul. Anaknya ada, dan mungkin nanti mudah-mudahan anaknya bisa kehadirannya kembali lagi ya, dengan semangat gitu. Nah nanti harapannya setelah itu apa nih Padan, setelah Padan datang ke rumahnya memberikan penjelasan nih, harapannya untuk anak tersebut gitu Padan? Harapan saya sebagai guru ya kelas 5, harapan saya itu siswa tersebut ataupun semua siswa yang ada kelas 5 full hadir semua tanpa terkecuali ataupun kecuali sakit, itu nggak bisa ini kan, kalau sakit. Kita juga sebagai guru kalau sakit nggak bisa dipaksakan kan, itu semuanya hadir mengikuti pembelajaran setiap minggunya sehingga anak tersebut menggali ilmunya ataupun menyerap apa yang saya sampaikan, apa yang guru sampaikan, terserap semua seperti itu. Dan yang kedua, harapan saya pada orang tua bisa mendorong kepada siswa anaknya tersebut, kepada siswa tersebut supaya jangan terlalu begadang lah ataupun yang melakukan hal yang lain di luar kegiatan sebagai seorang siswa. Jadi pas waktu pembelajaran ataupun sekolah fokus pada sekolah seperti itu. Harus lebih mendorong lagi bagaimana supaya anaknya tersebut masuk setiap harinya itu ketika pembelajaran. Betul Padan. Nah jadi sekarang mungkin berangkat dari kegelisahan tadi ya Padan ya, kegelisahan siswa ada yang bolos, kemudian Padan sudah mencarikan informasi dan tadi sudah ada sih rencana tindakan ke depannya dan ada rencana aksinya. Mudah-mudahan niat baik Padan ini nanti ya dilancarkan lah Padan ya. Dan ya mudah-mudahan masalah tersebut akan segera terselesaikan. Amin. Sebetulnya sudah ada solusinya di Padan, tinggal eksekusinya ya Padan ya. Nah bagaimana nih sekarang nih perasaannya? Perasaan saya udah berdiskusi atau ngobrol dengan Pak Erwin agak berkurang. Jadi saya ada titik cerah untuk menentukan ataupun permasalahan saya tadi sudah ada titik cerah bagaimana bisa siswa tersebut bisa masuk lagi ke sekolah sebagaimana mestinya seperti itu. Dan juga perasaan saya sekarang udah berkurang lah, udah agak lega. Kalau kemarin terus terang, ketika saya kepada siapa saya harus mengadu, kepada siapa? Nggak mungkin kepada rumput ya? Iya, betul. Kepada istri saya nggak bisa, kepada anak saya nggak bisa. Tapi hanya salah satu yaitu kepada Pak Erwin itu, makanya saya mau minta waktunya. Seperti itu. Cuman saya bisa terima kasih sama-sama Pak Erwin udah meluangkan waktunya
untuk menerima curhatan saya Siap. sebagai guru kelas 5 ya, dan memberikan apa namanya bukan solusi ya, memberikan tanggapan dan juga menanggapilah apa yang saya sampaikan. Ya, siap Pak Dan. Dan mungkin saya juga penasaran nih Pak Dan, ke depannya ketika Pak Dan sudah mengeksekusi itu, saya masih maulah berdiskusi ataupun Pak Dan bagaimana nih perkembangannya. Saya tunggu ya Pak Dan ya, untuk nanti setelah melakukan home visit dan bagaimana nanti dampaknya dari apa yang dilakukan Pak Dan. Boleh ya bercerita lagi nanti pasti, depan ya. ketika ada permasalahan belum selesai pasti ke Pak Erwin. Sebab apa? Orang yang pertama kali saya curhat adalah kepada Pak Erwin seperti itu. Berarti bukan ke istri ya? Bukan. Itu masalah sekolah kan. Siap, itu niat kita kan seperti itu. Ya. Ada lagi Pak Dan kira-kira? Mungkin cukup sekian Pak. Sebab saya juga mau masuk lagi nih. Siap ya. Ke ruangan kelas memberikan materi lagi. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama sukses ya Pak Dan ya. Amin. Sukses ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Siap. Assalamualaikum Per. Siap, waalaikumsalam. Gimana Selamat Pak? siang. Selamat siang. Alah, nih jam-jamnya udah lelah nih Pak. Enggak sih, enggak lelah Pak. Semangat terus. Iya. Habis makan. Bagus ya. Baik Pak Er. Nih pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi pascanya nih, sekarang tadi pra ya, sekarang pascanya melakukan coach. Kira-kira nih. Tapi nggak banyak sih pertanyaannya, cuma 2. Mangga, silakan. Oke. Pertanyaannya. Tapi nggak beranak ya 2. Enggak. Iya, siap. 2 aja ya. Nomor 1, apa yang Bapak lakukan untuk ketika coach agar indikator ketercapaian dari coach itu muncul? Yang pertama tadi saya mencoba dulu menggali informasi dengan melontarkan pertanyaan supaya itu saya juga menyampaikan lagi pertanyaan yang mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian mengajukan lagi pertanyaan karena bentuknya kita mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali potensinya untuk mengatasi dari masalah tersebut dari apa yang telah diidentifikasi oleh si Koci. Dan tadi Pak Dadan ya sudah menyampaikan mulai dari identifikasinya, kemudian ada di sana solusinya terakhir, dan ada kalau dilihat dari Arhur Tirta sih saya lihat sudah nampak gitu, tapi tidak tahu menurut pandangan dari Pak Dedi sendiri. Betul Pak. Setelah saya lihat, saya amati memang Pak Erwin sebagai coach sudah melaksanakan coaching melalui Arhur Tirta, di mana poin-poinnya kan yang pertama preferensinya, terus pemberian pertanyaan pemantiknya, mengidentifikasi masalahnya sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Terus satu pertanyaan lain, rencana ke depan nih untuk coaching Pak Erwin terhadap coaching tersebut kira-kira. Nah tadi sudah disepakati ya di akhir rencana ke depan ini kan baru namanya rencana aksi, kemudian nanti Pak Dadan sendiri yang akan mengeksekusi. Dan setelah itu nanti kita akan ngobrol lagi terkait perkembangannya. Apakah tindakan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Dadan itu ada keberhasilan atau tidak, nanti kita akan diskusi lagi untuk rencana kedepannya. Katanya sih minggu depan ini Pak Dan akan visit, kemudian mendatangi rumah anak tersebut dan kita lihat katanya. Nanti perkembangannya seperti apa, nanti akan ada lagi diskusi lanjutan Pak, seperti itu. Ya, berarti akan menguji Arhur Tirta yang dipakai oleh seorang coach dan pelaksanaannya oleh coach di lapangan. Iya, betul. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan tidak ada mengganggu lagi nih. Tidak Pak. Oke, terima kasih. Aman pokoknya. Oke. Yuk, terima kasih Pak Dep.